Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 358-359. Gustav tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Itulah prinsipnya. Kalau keluarga Qin tidak dimusnahkan hari ini, mereka pasti akan datang untuk balas dendam di masa depan. Ini akan menjadi masalah besar. Penatua Qin dan beberapa ahli keluarga Qin lainnya melihat Qin Zhengyang dibunuh. Raut wajah mereka berubah menjadi sangat bengis. Anak muda ini berani membunuh putra kesayangannya. Apakah dia tahu apa yang sedang dia lakukan? Penatua Qin berteriak marah. "Berani-beraninya kau membunuh anakku! Kau mencari mati!" Penatua Qin tahu kalau kekuatan Gustav belum sepenuhnya pulih. Dia meraih pedang panjang, melangkah maju dan melompat seperti melayang di udara. Kilatan cahaya dari pedang yang tajam langsung menusuk ke arah Gustav tanpa ampun. Gadis kecil di sampingnya dengan tenang bertanya, "Butuh bantuan?" Gustav menjawab singkat, "Tidak perlu." Lalu dia menelan beberapa pil pengumpul energi lagi sambil tersenyum dingin. Mengalahkan orang tua ini semudah membunuh semut. Dia menghilang menjadi bayangan kabur, lalu menerjang maju seperti harimau turun dari gunung. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Penatua Qin. Dengan niat membunuh, Penatua Qin mengayunkan pedangnya dan langsung menyapu ke arah Gustav. "Bocah, matilah kau!" Hari ini dia ingin memenggal kepala Gustav untuk membalaskan dendam Qin Zhengyang. Kekuatan Penatua Qin jauh lebih tinggi daripada Qin Zhengyang. Kalau tidak, dia tentu tidak akan menjadi kepala keluarga Qin. Tapi kekuatannya masih kalah jauh dibandingkan dengan Gustav. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Gustav, dan Gustav langsung menyerang sambil berkata, "Berani-beraninya kau bertarung pedang denganku. Kau belum cukup layak untuk itu." Pedang pembunuh naga mengumpulkan bayangan pedang yang panjang. Bayangan pedang itu menutupi langit, seolah ingin menghancurkan seluruh villa Qin Selatan. Auranya sangat kuat. Merasakan aura yang mengerikan itu, wajah Penatua Qin berubah menjadi sangat ketakutan. Matanya menyipit hingga sangat kecil. Bagaimana mungkin kekuatan bocah ini bisa begitu kuat? Bukankah dia sedang terluka? Kenapa dia masih memiliki kekuatan tempur seperti ini? Penatua Qin tidak terima dan mencoba menahan serangan dengan pedangnya. Tapi siapa yang bisa menahan kekuatan pedang pembunuh naga? Pedang Penatua Qin hancur tanpa peringatan, dan energi pedang yang mengerikan langsung menghantamnya. Beberapa ahli keluarga Qin lainnya merasakan ada yang tidak beres dan langsung bergegas menuju ke arah Gustav. Gustav tidak takut sedikit pun. Orang-orang ini mungkin cukup kuat di dunia seni bela diri Provinsi Jiangnan. Tetapi di depan Gustav, mereka tidak ada apa-apanya. Saat ini, Gustav seperti mesin pembunuh. Dia langsung menerjang ke dalam kerumunan. Darah dan daging berhamburan, dan dalam sekejap, semua ahli keluarga Qin tewas tanpa tersisa. Setiap kali membunuh seseorang, energi berdarah di batu nisan, ketiga di kuburan reinkarnasi menjadi semakin kuat. Bahkan di atas batu nisan itu terbentuk bayangan pedang berdarah. Pedang berdarah melayang 100 meter di atas batu nisan, seolah-olah siap jatuh kapan saja. Pemandangan berdarah di Villa Qin Selatan ini mengguncang semua tamu yang hadir. Selama ini, beberapa orang hanya pernah mendengar tentang kehebatan Gustav, tetapi tidak pernah mengira bahwa metode Gustav ini begitu kejam. Gustav sama sekali tidak berniat meninggalkan saksi hidup. Meskipun ini sangat umum di dunia seni bela diri, namun melakukan tindakan seperti ini
di depan banyak orang sungguh keterlaluan. Semua orang gemetar ketakutan, termasuk Ling Feng dan Lu Hansuang. Mata indah Lu Hansuang dipenuhi keheranan dan ketakutan. Sejak saat Gustav terluka dan dia masuk secara paksa ke villa Gustav, dia sudah merasa kalau pria ini sangat misterius. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa pria ini tidak bisa lagi disebut misterius. Gustav seperti lubang hitam. Tidak mungkin melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Hari itu, Gustav berkata bahwa kalau Istana Plum Darah berani menyinggungnya lagi, maka dia akan memusnahkan Istana Plum Darah. Sebelumnya, Lu Hansuang selalu mengira kalau kalimat itu hanyalah omong kosong. Tapi sekarang tampaknya ancaman Gustav itu benar-benar nyata. Gustav memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata Ling Feng juga sangat berat. Sebagai pemimpin di Istana Plum Darah cabang Jiangnan, dia sangat peka terhadap pembunuhan dan energi kematian. Sekarang, Gustav benar-benar lahir untuk membunuh. Itu sangat cocok dengan Istana Plum Darah. Tetapi dia sudah tidak berani lagi mengajak Gustav bergabung dengan Istana Plum Darah. Beberapa orang ditakdirkan untuk berdiri di puncak dan Istana Plum Darah terlalu kecil untuk menampung Gustav. Bahkan Istana Plum Darah di ibu kota pun seperti itu. Beberapa saat kemudian, Villa Qin Selatan menjadi sunyi. Hanya tersisa penatua Qin yang terluka. Matanya menatap tajam ke arah Gustav yang semakin mendekat, dan tanpa mempedulikan apapun, dia segera mengeluarkan sebuah plakat giok sambil bertanya, "Gustav, apakah kau mengenali plakat giok ini?" Gustav melirik plakat giok itu, di atasnya tertulis 3 kata, "Seni Bela Diri," dengan ukiran naga emas yang sangat hidup. Gustav menjawab, "Aku tidak kenal." Ayah Qin tertegun dan segera berkata, "Aku terlibat dalam sebuah kasus besar yang sedang ditangani oleh Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Jadi aku berada dalam status perlindungan. Plakat giok ini setara dengan izin hidup dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Jadi tidak ada yang bisa menyentuhku di Tiongkok." Mata penatua Qin dipenuhi dengan kesombongan. Plakat itu diberikan kepadanya oleh seorang ahli Biro Seni Bela Diri Tiongkok ketika dia kembali dari Gunung Kunlun. Orang itu hanya meninggalkan satu kalimat, "Kalau pembunuh itu ingin membunuhmu, tunjukkan plakat ini." Meskipun dia tidak tahu kenapa Biro Seni Bela Diri Tiongkok melakukan ini, tapi dia tidak berani sedikit pun mempertanyakannya. Plakat giok ini adalah satu-satunya harapan hidupnya saat ini. Gustav menatap penatua Qin dengan dingin. Dia seperti menyadari sesuatu. Plakat giok ini dikeluarkan pada saat ini. Kemungkinan besar Biro Seni Bela Diri Tiongkok sengaja melakukannya. Ini hanya menambah satu alasan lagi bagi Gustav untuk membunuhnya. Apakah Gustav akan melepaskan penatua Qin? Tentu saja tidak. Melepaskan harimau ke gunung akan menimbulkan masalah tak berujung. Bahkan, kalau di masa depan seluruh Biro Seni Bela Diri Tiongkok bersatu melawannya, dia tidak akan takut. Gustav mengayunkan pedang pembunuh naga. Plakat giok itu langsung hancur menjadi serbuk. Bersamaan dengan itu, energi pedang yang tajam menyerang tubuh penatua Qin. Energi pedang itu merobek tubuhnya, bahkan mengoyak 5 organ dalamnya. Darah segar langsung menyembur. Mata penatua Qin membesar dengan wajah yang bengis, dan dia jatuh ke genangan darah. Keluarga Qin, keluarga seni bela diri teratas di provinsi Jiangnan, dimusnahkan. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar. "Gustav, aku tidak punya keluhan atas permusuhan keluarga Qin olehmu, dan termasuk pemusnahannya. Tetapi kau berani membunuh orang yang dilindungi oleh Biro Seni Bela Diri setelah menunjukkan plakat giok. Terimalah hukumanmu." Setelah suara itu terdengar, puluhan aura kuat langsung mendekatinya. Energi pembunuhan yang dingin dilepaskan dan langsung mengarah ke arah Gustav. Gustav sama sekali tidak terkejut.
Dengan penuh minat dia menatap orang-orang di sekitarnya. Benar saja, Biro Seni Bela Diri Tiongkok mungkin sudah memperkirakan kalau dia akan datang untuk memusnahkan keluarga Qin. Kematian keluarga Qin hanya memberikan Biro Seni Bela Diri Tiongkok alasan lebih untuk melawannya. Suara orang tua itu kembali menggema di seluruh villa Qin Selatan. "Gustav, meskipun kau menjabat di jiwa naga, tapi itu bukan alasan untuk membunuh secara sembarangan. Selain itu, Biro Seni Bela Diri Tiongkok dan orang-orang di atas telah menetapkan aturan bertahun-tahun yang lalu. Kalau plakat giok muncul, siapapun tidak berhak membunuh. Siapapun yang melanggar sama saja dengan pengkhianat. Kali ini, bahkan jiwa naga pun tidak akan bisa menyelamatkanmu." Orang tua itu bernama Fang Dongcheng. Dia memiliki posisi yang tidak rendah di Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Bahkan bisa dikatakan dia adalah salah satu pemimpin wilayah Tenggara. Provinsi Jiangnan adalah wilayah penting di Tenggara Tiongkok. Keterlibatan Fang Dongcheng menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Gustav menyimpan pedang pembunuh naga, lalu duduk di sebuah kursi. Tubuhnya sedikit banyak mengalami cedera. Berdiri lama membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian, dia menyalakan sebatang rokok. Dia menatap Fang Dongcheng dengan tenang dan berkata, "Efisiensi Biro Seni Bela Diri Tiongkok sangat tinggi. Aku baru saja bergerak dan kalian sudah muncul. Atau, apakah kalian memang sedang menunggu momen ini? Kalian bersusah payah untuk menghadapiku. Apakah itu perlu?" Ekspresi Fang Dongcheng menegang. Dengan suara dingin dia berkata, "Kalau bukan karena kami datang tepat waktu, kau mungkin akan membunuh semua orang di sini. Dan pada saat itu, tidak akan ada yang selamat. Bisa dibayangkan betapa seriusnya masalah ini." Gustav tertawa. Dia mematikan rokok di tangannya dan berkata, "Aku tidak suka membunuh orang. Dan aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah." Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya orang-orang dari sini bela diri yang menunjukkan ekspresi yang tidak senang, tetapi juga para tamu yang hadir. "Kau bilang tidak suka membunuh orang. Baru saja yang paling banyak membunuh adalah dirimu. Tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Kau membunuh semua ahli dari keluarga Qin tanpa meninggalkan satupun." Sudut mulut Fang Dongcheng sedikit berkedut. Kemudian dengan tidak sabar dia berkata, "Ada dua pilihan untukmu. Pertama, ikut dengan kami. Kau perlu memberikan penjelasan kepada Biro Seni Bela Diri Tiongkok di ibu kota. Dan pilihan kedua adalah mati." Puluhan orang semakin mendekati Gustav. Aura pembunuhan terungkap dan membuat hati berdebar. Gustav tersenyum. Dia meminum sebutir pil dan berdiri. Kemudian dia berkata, "Bagaimana kalau aku tidak memilih keduanya?" Fang Dongcheng berkata, "Kalau begitu, aku anggap kau memilih yang kedua. Serang dia." Mendapatkan perintah Fang Dongcheng, puluhan pria kuat menyerang Gustav. Menurut mereka, Gustav sudah tidak mungkin lagi untuk bertarung. Jadi membunuhnya adalah hal yang mudah bagi mereka. Satu-satunya kekhawatiran Fang Dongcheng adalah gadis kecil itu. Dia memperhatikan gadis kecil itu dengan sudut matanya dan menemukan bahwa gadis itu tidak berniat untuk bergerak. Namun dengan cepat semua orang berhenti melangkah karena mereka merasakan banyak aura datang. Sebelum mereka bisa bereaksi, masing-masing merasakan pedang dingin di leher mereka. Pedang yang dingin membawa aura pembunuhan dan membuat orang merinding. Bahkan di belakang Fang Dongcheng juga ada senjata yang mengancam. Beberapa detik kemudian, mereka semua dikepung. Sebuah aura pembunuhan yang sangat kuat menyebar. Fang Dongcheng melihat sekeliling. Dia menemukan kalau orang-orang yang tiba-tiba muncul ini memakai topeng dan aura mereka tidak lemah. Yang lebih penting lagi, jumlah orang-orang ini 2 kali lipat dari jumlah mereka. Dari mana datangnya begitu banyak ahli di provinsi Jiangnan ini? Meskipun kekuatannya bisa mengalahkan orang-orang ini, tetapi ada 100 orang.
perubahan kuantitas ini sudah membentuk perubahan kualitas. Fang Dongcheng dengan suara dingin berkata, "Siapa kalian? Biro Seni Bela Diri Tiongkok sedang menjalankan tugas. Kalian berani menghalangi di dalam gelap? Apakah kalian mencari mati?" Ye Lingtian yang memakai topeng dengan dingin menjawab, "Siapa kami bukan urusanmu. Tetapi orang ini kau tidak berhak membawanya." Mata Fang Dongcheng menyipit. Dia baru saja hendak berbicara, namun Gustav sudah berjalan keluar dengan tangan di belakang seperti orang yang tidak ada urusan apa-apa. Gustav berjalan dengan tenang, dan lebih penting lagi, tidak ada seorang pun yang berani menghalanginya. Fang Dongcheng merasa marah. Dia berbalik dan langsung mencengkram pedang di belakangnya. Terdengar suara kerak. Dengan sebuah suara, pedang Ye Lingtian langsung patah. Bab 360 sampai 361. Ye Lingtian tidak menyangka kalau Fang Dongcheng akan melawan. Ketika dia baru saja hendak bertindak, suara Gustav pun terdengar. Anjing-anjing itu tidak perlu dipedulikan. Kali ini, meskipun keberadaan orang-orang dari Istana Kegelapan ini mengejutkan, tetapi kalau mereka benar-benar bertarung, hasilnya akan saling melukai. Gustav tidak ingin Istana Kegelapan mengalami masalah. Menukar nyawa para ahli seni bela diri Tiongkok dengan nyawa orang-orang dari Istana Kegelapan sama sekali tidak sepadan. Mendengar kata-kata hina tersebut, Fang Dongcheng langsung menyerang Gustav dengan jurus telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini sangat besar. Kalau sampai mengenai lawan, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Namun, Gustav sama sekali tidak berniat untuk melawan dan langsung mengabaikannya. Ketika sudut mulut Fang Dongcheng menunjukkan senyuman puas, di depannya muncul sebuah dinding aura. Kekuatan telapak tangan itu bukan hanya tidak bisa menyentuh Gustav, namun malah sebuah kekuatan pantulan yang sangat kuat menyerang Fang Dongcheng. Hingga dia terpental keluar dan menabrak para ahli Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Para tamu, para ahli Biro Seni Bela Diri, bahkan orang-orang dari Istana Kegelapan terdiam dalam keheningan yang mencekam. Mereka hanya menatap Gustav seolah-olah sedang melihat hantu. Suasana di ruangan menjadi sunyi sampai pada titik ekstrim, seperti tengah malam di kuburan. Gustav tidak pernah bergerak, tetapi Fang Dongcheng entah bagaimana bisa terlempar keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang hanya bisa saling menatap dengan perasaan takut bercampur kagum dan ngeri. Rahasia ini mungkin hanya diketahui oleh Gustav. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan sejati, tetapi metode untuk menakutinya masih ada. Perbedaan terbesar antara kultivator dan seniman bela diri bukanlah pada kekuatannya, tetapi adalah pada ilmu gaibnya. Ilmu gaib para kultivator sangat sakti. Gustav langsung menuju ke depan raksasa yang saat ini terlihat pucat dan sekarat. Jika ditunda lagi, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Gustav segera mengeluarkan sebutir pil dan berkata kepada raksasa, "Minumlah pil ini. Mengenai lenganmu yang terputus, aku akan mencari cara untuk membuatnya tumbuh kembali." Raksasa terluka parah karena menyelamatkannya. Tentu saja Gustav tidak mungkin membiarkannya mati. Raksasa mengangguk dan meminum pil tersebut. Kemudian dia berdiri dengan susah payah. "Tuan, aku baik-baik saja." Gustav berkata, "Jangan memaksakan diri. Aku masih membutuhkanmu untuk melakukan banyak hal untukku. Sekarang darah di lukamu bisa berhenti. Pil ini hanya bisa menstabilkan kondisimu. Ingat, jangan menggunakan kekuatanmu lagi. Ini perintah." Raksasa mengangguk. "Baik, Tuan." Kemudian Gustav menatap sekelompok orang dari Istana Kegelapan dan memerintahkan, "Bawa 2 orang dari keluarga Xia itu kembali ke rumah keluarga Xia dengan aman. Kalau ada yang mencoba menghentikan kalian,
bunuh tanpa ampun. Suara dingin Gustav terdengar. Jelas itu ditujukan kepada orang-orang dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Mata Fang Dongcheng semakin suram. Awalnya, Biro Seni Bela Diri Tiongkok berencana untuk memanfaatkan masalah keluarga Qin untuk menangkap Gustav atau bahkan menghabisinya. Tapi sekarang, tampaknya itu sama sekali tidak mudah dan tidak mungkin. Hari ini terlalu banyak variabel yang muncul. Bahkan ahli dari Gunung Kunlun pun tidak bisa membunuh Gustav. Takdir bocah ini benar-benar melawan langit. Ditambah lagi dengan gadis misterius yang kuat itu, serta kekuatan misterius pria bertopeng. Ingin membunuh Gustav di provinsi Jiangnan sama sekali tidak mungkin untuk dilakukan. Siapa yang bisa menyangka kalau bocah ini di depan mata mereka bisa melakukan begitu banyak hal? Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Gustav mendekati Stella, lalu langsung meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Masalah sudah selesai, mari kita pulang." Kata pulang itu saja sudah membuat mata Stella menjadi merah. Dia bisa merasakan betapa lelahnya Gustav. Pada saat ini, dia merasa sangat tenang. Sejak kecil, dia selalu dikekang oleh dunia luar dan tidak bisa memilih. Namun pada saat ini, pria yang ada di depannya ini sudah melepaskan belenggu itu darinya dengan paksa. Stella mengangguk dan keduanya berjalan keluar dari Villa Qin Selatan. Beberapa saat kemudian, gadis kecil itu baru bereaksi dan dengan cepat mengejar. "Gustav, tunggu aku. Aku belum membicarakan masalah itu denganmu." Di Villa Ming Cui, Gustav memberikan beberapa instruksi kepada Stella dan kemudian langsung menuju ke kamar. Pintu kamar tertutup rapat dan Gustav pun mulai berkultivasi. Pertarungan kali ini sangat melelahkan baginya. Sementara itu, dia juga menyadari masalahnya sendiri, bahwa keberadaan seperti Lin Mo Sang ini bukanlah yang terakhir. Setidaknya keberadaan 20 besar dalam daftar Grandmaster Tiongkok tidak bisa diremehkan. Ye Lingtian dan Lei Suwei pernah memberitahunya bahwa daftar Grandmaster Tiongkok memang mengukur kekuatan para praktisi. Namun, masih banyak lagi ahli yang tidak tercatat di daftar tersebut. Dunia bela diri Tiongkok jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Selain itu, ada 3 keluarga besar Tiongkok yang terkait dengan Villa Yunhu. Saat ini, dia hanya tahu satu orang yang berasal dari 3 keluarga ini, yaitu Jiang Jianfeng. Jiang Jianfeng adalah kunci dari insiden di masa lalu tersebut. Orang ini sangat mungkin mengetahui keberadaan orang tuanya. Namun kalau dia harus melawan Jiang Jianfeng yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar Grandmaster Tiongkok, berapa peluangnya untuk menang? Tanpa bantuan dari makam reinkarnasi, peluangnya tidak sampai 10%. Dia akhirnya mengerti kenapa makam reinkarnasi memberikan batas waktu bagi para ahli tersebut. Tujuannya adalah agar dia tidak bergantung pada makam reinkarnasi. Seorang praktisi yang selalu bergantung pada orang lain sangat merugikan jantung seni bela diri. Keserakahan dan kemalasan adalah sikap yang paling menakutkan di dunia ini. Dan di balik 3 keluarga besar ini, pasti ada yang lebih kuat daripada Lin Mo Sang. Jadi untuk saat ini Gustav harus memperkuat dirinya sendiri. Saat Gustav memasuki kondisi meditasi, batu hitam itu kembali melayang. Banyak energi spiritual masuk ke dalam tubuh Gustav. Tidak hanya itu, kalau saat ini Gustav membuka matanya, dia pasti akan melihat bahwa batu hitam itu menyerap energi negatif di tubuhnya. Setelah membunuh banyak orang di Villa Qin Selatan, tubuhnya dipenuhi dengan energi negatif yang kuat. Namun saat ini energi negatif itu seperti makanan bagi batu hitam dan diserap dengan rakus. Energi negatif yang diserap batu hitam hampir semuanya mengalir ke 3 makam yang bisa diaktifkan.
Makam itu perlahan-lahan retak. Sebuah tangan muncul dan suara rendah terdengar. Ini adalah aura pembunuhan. Sepertinya sekarang akhirnya giliranku. Jalanmu tidak cocok untuk menjadi penguasa makam reinkarnasi. Kalau terus begini, bagaimana kita bisa bangkit kembali? Hanya aku yang bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Jalan pembunuhan adalah jalan terkuat di dunia ini. Sudah berapa lama kelompok itu menganggap dirinya tinggi dan menguasai segalanya? Mereka pikir dengan membunuh kami, mereka bisa menutupi rahasia zaman kuno itu. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa 100 dari kami rela mengorbankan kekuatan, bahkan jiwa kami, untuk tetap tinggal di makam reinkarnasi ini. Di bumi yang luas ini, siapa yang akan memutuskan nasibnya? Hanya penguasa makam reinkarnasi. Setelah kata-kata itu diucapkan, makam yang tersisa bergetar hebat, seolah-olah mencapai semacam resonansi. Makam reinkarnasi tiba-tiba berubah. Angin kencang berputar dan niat membunuh pun meluap. Namun, semua itu hanya berlangsung selama beberapa detik dan kemudian kembali tenang. Gustav merasa ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat ke arah makam ketiga di makam reinkarnasi. Namun, dia tidak menemukan hal yang aneh. Jadi dia kembali menutup matanya. Awalnya, di Villa Qin Selatan, dia ingin menggunakan kekuatan dari makam ketiga. Namun gadis itu muncul, sehingga dia tidak perlu lagi melakukannya. Saat memikirkan gadis itu, kepala Gustav mulai sakit. Gadis itu bernama Ji Lin. Namanya cukup terkenal di Gunung Kunlun. Dia benar-benar seperti Raja Iblis yang mengacaukan dunia. Bahkan lelaki tua itu pun harus berhati-hati terhadapnya. Kalau bukan karena dia memiliki bukti yang memberatkan gadis itu tidak akan mungkin begitu patuh kepadanya. Kali ini, Jilin tiba-tiba keluar dari Gunung Kunlun. Apakah ada masalah besar di dalam sana? Tetapi bahkan kalaupun ada masalah besar, dengan kekuatannya, apa yang bisa dia lakukan? Gustav bergumam kepada dirinya sendiri. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Nanti juga aku akan mengetahuinya. Gustav menutup matanya lagi dan mengaktifkan keputusan tubuh ilusi Changlong. Sebuah aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya dan suara naga terdengar bergemuruh. Di Hotel Bintang 5 Huazheng di Provinsi Jiangnan, di suite presiden di lantai atas, terdengar bunyi ketukan di pintu. Jiang Jianfeng berdiri di depan jendela besar. Dia berbalik dan berkata, "Masuk." Tadinya dia mengira bahwa hanya akan membawa anak haram itu, tetapi yang kembali hanya satu orang. Keningnya langsung berkerut. Apakah terjadi sesuatu? Apakah anak haram itu mati di Villa Qin Selatan? Jiang Jianfeng bertanya, "Di mana anak haram itu?" Pria itu langsung berlutut di depan Jiang Jianfeng dan dengan ketakutan di matanya dia menjawab, "Tuan Jiang, hamba tidak mampu dan tidak bisa membawa anak haram itu." Jiang Jianfeng bertanya kembali, apakah dia mati di Villa Qin Selatan? Awalnya dia masih berharap pada anak haram itu, tapi tampaknya sekarang orang yang sombong itu sudah mati di tangan orang kuat. Itu memang hal yang wajar. Namun pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, anak haram itu tidak mati. Keluarga Qin di Provinsi Jiangnan, serta ahli dari bawah Gunung Kunlunlah yang mati. Semuanya mati, dan tidak ada yang selamat." Setelah kata-kata ini, wajah Jiang Jianfeng yang biasanya tenang berubah sepenuhnya. Dia melangkah maju, meraih kerah pria itu dan langsung mengangkatnya. Aura kuat meledak, sofa dan meja di belakangnya langsung retak, lalu terbelah menjadi dua. Jiang Jianfeng berkata dengan marah, "Apa yang kau katakan? Semua orang mati, tetapi anak haram itu tetap hidup? Tidak mungkin. Anak haram itu tidak memiliki kekuatan seperti itu." Jiang Jianfeng sangat yakin
Kalau Gustav benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, maka itu akan menjadi seperti neraka. Wajah pria itu pucat. Dia ingin berbicara tetapi dia menemukan kalau dia tidak bisa. Dia hanya bisa mengeluarkan suara serak. Jiang Jianfeng langsung melemparkan pria itu dan memerintahkan, "Ceritakan semua yang terjadi di Villa Qin Selatan kepadaku." Pria itu menelan ludah karena takut, kemudian menceritakan semuanya, mulai dari pertarungan Gustav melawan Lin Mosang, kemunculan gadis misterius, hingga intervensi Biro Seni Bela Diri Tiongkok, dan kemunculan kekuatan misterius di akhir. Semakin Jiang Jianfeng mendengarnya, semakin dia terkejut. Hatinya yang keras seperti batu terasa dihantam palu besar dan hancur berantakan. Dia menyadari bahwa selama ini dia meremehkan anak haram itu. Dalam beberapa bulan, anak haram itu telah tumbuh sampai sejauh ini. Kalau anak itu menunggu ke ibu kota, menuju ke ibu kota, apakah dia akan mengambil gelar nomor 1 dalam daftar Grandmaster Tiongkok? Dia menekan keterkejutannya dan berkata, apakah gadis kecil itu dipanggil oleh anak haram itu? Pria itu menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu. Sejak awal sampai akhir, anak itu tidak pernah peduli pada gadis kecil itu. Satu-satunya kata yang dia ucapkan adalah, "Pergi." Aku juga memeriksa data di web gelap, namun tidak ada informasi tentang gadis kecil itu. Jiang Jianfeng mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kalau menurutmu, bagaimana kekuatan gadis kecil itu jika dibandingkan denganku?" Pria itu berpikir beberapa detik, lalu berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Jiang, kau sama sekali bukan tandingannya. Itu sebabnya aku tidak membawa anak itu kembali. Dengan adanya gadis kecil itu di sana, aku tidak berani bertindak." Mata Jiang Jianfeng menunjukkan keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah 10 detik, dia akhirnya berkata, "Kau sendiri harus pergi ke Villa Mingcui untuk menemui anak haram itu. Katakan padanya, besok di Taman Danau Si di Provinsi Jiangnan, aku Jiang Jianfeng ingin bertemu dengannya. Anak itu seharusnya tahu tentang keberadaanku. Pasti dia juga sedang mencariku. Jadi pasti dia akan datang. Sekarang aku mulai penasaran dengan anak haram yang dilahirkan oleh adikku itu." Pria itu mengangguk. "Baik, Tuan Jiang." Jiang Jianfeng tersenyum penuh arti. Bab 362 sampai 363. 2 jam kemudian di Villa Mingcui, Gustav perlahan mengembuskan nafas dalam-dalam. Tubuhnya hampir pulih, bahkan kekuatannya bertambah beberapa tingkat. Dia bangkit dan berjalan ke lantai bawah. Dalam 2 jam ini, dia mendengar banyak suara di bawah. Begitu sampai di ruang tamu, dia melihat Stella dan Margaret terdiam di tempat sambil menatap Jilin yang duduk di sofa ruang tamu. Gustav mengikuti pandangan mereka dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia melihat di depan Jilin terdapat setumpuk besar camilan dan makanan yang merupakan hampir semua persediaan di villa. Dan saat ini, semua makanan tersebut disapu bersih oleh Jilin, seolah-olah dia tidak makan selama berhari-hari. Margaret menelan ludahnya dan berkata kepada Gustav, "Gustav, bagaimana kau bisa mengenal gadis ini? Aku dengar dari Stella kalau dia datang untuk mencarimu. Gadis ini terlalu rakus. Aku bahkan memesan KFC senilai 300 yuan untuknya. Bagaimana perut kecilnya bisa menampung begitu banyak makanan?" Jilin juga menyadari kehadiran Gustav. Dia menjilat jarinya dengan puas dan berkata, "Gustav, beberapa tahun yang lalu aku mendengar kau bilang kalau makanan di luar itu enak. Sekarang aku tahu kalau itu benar. Kalau bukan karena aku harus kembali ke sekte beberapa hari lagi, aku pasti akan tinggal lebih lama di sini."
Gustav melirik Jilin dan berkata, "Aku tidak berani menampungmu. Kalau kau terus makan seperti ini, aku akan bangkrut." Jilin membuka sebungkus keripik lagi dan tertawa. "Kalau bukan karena aku yang membunuh orang tua itu tadi, kau sudah mati sekarang." Gustav menggelengkan kepalanya. "Kalau kau tidak muncul, aku juga punya cara untuk membunuh semua orang." Jilin mencemooh, "Jangan membual, aku tahu kekuatanmu." Gustav tidak ingin berdebat lebih jauh. Dia memberikan isyarat kepada Stella dan Margaret, dan mereka pun naik ke atas, memberikan cukup ruang untuk Gustav dan Jilin. Gustav duduk di salah satu sofa dan langsung bertanya, "Katakan, kenapa kau tiba-tiba keluar dari Gunung Kunlun untuk mencariku? Apa yang terjadi?" Jilin akhirnya berhenti makan. Dia meneguk minuman dan berkata dengan serius, "Hampir saja aku lupa dengan hal penting itu." Dia mengusap tangannya yang berminyak pada pakaiannya dan kemudian mengeluarkan sebuah token giok dari tasnya. Di token giok tersebut tertulis aksara Sanskerta kuno. Melihat token giok itu, napas Gustav terasa berat. Token giok itu setara dengan 1 kuota. Di Gunung Kunlun atau Kunlun Su, benda ini sangat berharga. Bahkan meskipun seseorang punya kekuatan dan pengaruh besar, belum tentu orang itu bisa mendapatkan token giok itu. Gustav bertanya, "Bagaimana kau bisa memiliki benda itu?" Jilin melemparkan token itu kepada Gustav. "Ini yang didapatkan oleh kakekku untukmu. Jangan berpikir macam-macam. Ini sepenuhnya untuk membalas budi yang kau berikan dulu. Dia tahu kau butuh benda ini untuk membuktikan dirimu. Kalau bukan karena benda ini, aku tidak akan keluar. Tapi aku benar-benar tidak mengerti kenapa kakakku dan orang tua itu menganggapmu istimewa. Dengan kekuatanmu yang payah itu, mungkin kau akan tersingkir di babak pertama. Memberikan token giok yang berharga ini padamu hanya membuang-buang kesempatan emas saja." Gustav menggenggam erat token itu. Bayangan seorang wanita melintas di benaknya. Sosok itu tinggi menjulang, seperti dewi dari langit, dan dihormati oleh ribuan orang. Wanita itu menguasai dunia dan mengintimidasi 8 penjuru. Dia juga merupakan salah satu dari 10 jenius terbaik di Gunung Kunlun. Apakah dia benar-benar melakukan ini hanya untuk membalas budi kecil di masa lalu? Gustav tidak ingin berpikir lebih jauh, jadi dia bertanya, "Bagaimana kekuatannya sekarang?" Jilin melirik Gustav, "Jangan bermimpi, kau tidak akan pernah bisa mencapainya. Mengatakannya padamu juga hanya buang-buang waktu. Hei, bukankah tadi ada yang memesan makanan untukku? Kenapa belum sampai?" Pada saat ini, bel pintu berbunyi. Mata Jilin bersinar. Lalu dengan gerakan yang cepat dia hampir terbang dan langsung mendarat di pintu. Pintu terbuka. Seorang pria kurus muncul di hadapan Jilin. Jilin melirik beberapa kali. Dia menyadari kalau pria itu tidak membawa makanan dan aura membunuhnya segera terpancar. "Mana makananku? Jangan-jangan kau memakannya." Pria kurus itu terkejut. Seluruh tubuhnya dingin dan punggungnya basah oleh keringat. Dia sama sekali tidak menyangka kalau yang membuka pintu adalah dewa kematian ini. Kalau Jilin ingin membunuhnya saat ini juga, maka itu sangat mudah. Aura membunuh ini datang entah dari mana. Seingatnya dia tidak pernah menyinggung orang ini. Jilin kembali bersuara, "Aku tanya sekali lagi, mana makananku?" Aura membunuh Jilin membuat hati orang berdebar. Pria kurus itu mundur beberapa langkah dan jatuh terduduk. Tekanan yang kuat bahkan membuat sudut mulutnya mengeluarkan darah. Organ dalamnya terguncang hebat. Ini terlalu kuat. Bagaimana bisa di Tiongkok tiba-tiba muncul monster seperti ini? Selain 3 terkuat di daftar Grandmaster Tiongkok, siapa lagi yang bisa melawan gadis kecil ini? Pria itu menjawab terbata-bata,
Aku tidak tahu. Pada saat ini, seorang pria berseragam keamanan datang berlari membawa kantong makanan. Biasanya, kendaraan tidak bisa masuk ke villa. Jadi untuk pengiriman terakhir hampir selalu dilakukan oleh petugas keamanan. Di Villa Ming Cui, hampir semua yang tinggal di sini adalah orang kaya atau berpengaruh. Siapa yang akan memesan makanan? Setiap villa biasanya memiliki koki dan pembantu sendiri. Para petugas keamanan ini paling banyak hanya mengantarkan sekali seminggu. Petugas keamanan itu berkata, "Halo, ini makanan yang kau pes." Sebelum petugas keamanan itu selesai berbicara, Jilin sudah berubah menjadi bayangan dan langsung meraih makanan tersebut. Dia tidak peduli dengan pria yang terjatuh dan langsung masuk kembali ke dalam rumah. Dia meninggalkan petugas keamanan yang hanya bisa tertegun melihat tangannya yang kosong. Pada saat ini, Gustav keluar. Awalnya dia hanya ingin menutup pintu, tetapi ketika melihat pria yang terjatuh, matanya langsung menyipit. Terakhir kali di Villa Yunhu, pria ini yang mengawasinya. Tatapan mata Gustav menjadi dingin. Aura membunuh terpancar dan dia berkata dengan suara dingin, "Siapa kau? Kenapa kau terus saja mengawasiku?" Pria kurus itu segera bangkit. Dia menekan rasa takutnya dan berkata, "Gustav, besok pukul 8 di Taman Huxi, Provinsi Jiangnan, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Gustav mengernyitkan alisnya. "Kalau dia ingin bertemu denganku, suruh orang itu datang sendiri." Pria kurus itu sudah tahu Gustav akan menjawab seperti itu. Jadi dia berkata, "Gustav, bagaimana kalau orang itu adalah Jiang Jianfeng? Kau pasti ingin tahu keberadaan orang tuamu, bukan?" Mendengar itu, raut wajah Gustav berubah drastis dan tangannya mencengkram leher pria kurus itu. Suara Gustav terdengar seperti guntur yang menggelegar. "Ulangi sekali lagi." Suaranya membuat hati orang berdebar. Aura membunuh yang dingin seolah-olah berubah menjadi naga darah dan mengarah pada jiwa pria itu. Biasanya pria kurus itu pasti akan melawan, tetapi tekanan dari Jilin tadi sudah membuatnya terluka dalam. Sekarang, melawan aura membunuh Gustav sama sekali tidak mungkin untuk dilakukan. Pria kurus itu segera berkata, "Gustav, percaya atau tidak, tapi itu memang Jiang Jianfeng. Besok pukul 8, kau akan tahu setelah datang." Gustav melemparkan pria kurus itu, matanya sangat dingin. "Baiklah, tapi kalau kau berani menipuku, aku akan menemukanmu dan membunuhmu." Pintu pun ditutup dengan keras. Kabut di Villa Yunhu sepertinya perlahan mulai terungkap. Gustav kembali ke ruang tamu dan merenung. Jiang Jianfeng ingin menemuinya. Tentu saja itu karena Jiang Jianfeng terkesan dengan kekuatannya. Memang benar, dalam masyarakat ini, kekuatan adalah segalanya. Pemimpin nomor 1 memberitahunya kalau orang tuanya masih hidup. Jiang Jianfeng pasti tahu di mana mereka berada. Tinggal menunggu besok. Jilin yang sudah makan dengan lahap mengusap mulutnya yang berminyak. Dia melirik Gustav yang tampak cemas dan berkata dengan santai, "Gustav, aku mendengar dari orang tua itu bahwa kau keluar dari Gunung Kunlun untuk mencari pembunuh orang tuamu. Apakah sudah ketemu?" Gustav menggelengkan kepala dan tidak menghiraukannya. Dia memikirkan, bisakah Tuan Long dari ibu kota benar-benar menghilang tanpa jejak dan sama sekali tidak ada kabar? Jilin bersendawa puas, lalu berkata, "Coba ceritakan padaku, kau tahu kan kekuatanku? Seharusnya aku bisa membantumu. Saat ini, aku hanya bisa berada di luar selama beberapa hari. Setelah itu, aku harus kembali ke Gunung Kunlun. Kalau tidak ada yang bisa dilakukan dalam beberapa hari ini, aku akan merasa sangat bosan." Gustav melirik Jilin. Bakat dan kekuatan gadis kecil ini hampir tidak masuk akal. Meskipun usianya masih muda, namun gadis ini sudah mulai berlatih sejak usia 3 tahun. Ditambah lagi,
Dengan sumber daya dari sekte dan keluarganya, gadis ini sudah jauh melampaui banyak orang kuat lainnya. Namun, dalam beberapa hari saja, apa yang bisa dia bantu? Lebih baik Gustav menyelidiki semuanya sendiri. Gustav hanya berkata singkat, "Aku hanya tahu mereka ada di ibu kota. Sisanya masih dalam penyelidikan." Jilin mengangguk. Dia mulai membersihkan sampah di meja sambil menjawab, "Tidak masalah, informasi itu saja sudah cukup. Aku akan pergi ke ibu kota beberapa hari ini." Gustav tidak menganggapnya serius. Sementara itu di ibu kota, di Biro Seni Bela Diri Tiongkok, Zheng Rendu membelakangi Fang Dongcheng dan mendengarkan semua kejadian yang telah terjadi. Fang Dongcheng menelan ludah dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia takut pria di depannya akan marah. Pernah ada orang yang gagal dalam tugas dan Zheng Rendu membunuhnya dengan satu serangan. Zheng Rendu dijuluki hakim besi oleh banyak orang kuat di dunia seni bela diri Tiongkok. Kekuatan dan otoritasnya bisa menentukan segalanya. Keheningan terasa mencekam. Tiba-tiba Zheng Rendu berbicara. "Jadi, si Gustav itu masih hidup, benar kan?" Aura Fang Dongcheng gemetar. Benar." Dia merasa badai akan segera datang. Zheng Rendu berkata lagi, "Sudah membawa begitu banyak orang, tapi tidak bisa membunuh satu orang bodoh. Dalam beberapa hari terakhir ini, sudah lebih dari 10 orang dari Biro Seni Bela Diri yang mati. Hampir semuanya terkait dengan bocah itu. Kalau terus begini, apa aku juga akan dibunuh oleh bocah itu?" Suara rendah Zheng Rendu mengandung ancaman dingin. Fang Dongcheng langsung berkata, "Kekuatan bocah itu mana bisa dibandingkan denganmu? Kau adalah bintang di langit yang..." Fang Dongcheng belum selesai bicara, namun Zheng Rendu sudah menendang dadanya dengan keras sambil berkata, "Jangan bicara omong kosong. Satu bocah bodoh saja tidak bisa kalian urus. Aku benar-benar ingin membunuh kalian semua." Sekarang, di wilayah Tenggara, mereka sudah mengatakan kalau Biro Seni Bela Diri Tiongkok tidak kompeten. Kalau bocah itu datang lagi ke ibu kota, apakah seluruh dunia akan tahu kalau Zheng Rendu dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok juga tidak kompeten? Fang Dongcheng langsung berlutut dan berkata, "Tuan, ini semua kesalahanku. Aku siap menerima hukuman." Zheng Rendu mendengus dingin. "Hukuman? Omong kosong. Sebagai penanggung jawab wilayah Tenggara, kau harus menyelesaikan masalah ini. Identitas Gustav sangat istimewa. Setelah kegagalan pembunuhan terakhir, jiwa naga dan pemimpin ibu kota nomor 1 sudah memberi peringatan padaku. Kalau secara terang-terangan kita tidak bisa mengalahkan Gustav, maka pasti ada cara secara diam-diam untuk menyingkirkan dia. Tapi jangan menggunakan kekuatan Biro Seni Bela Diri." Otak Fang Dongcheng berputar cepat. Tiba-tiba dia terpikir sesuatu dan berkata, "Tuan, untuk membunuh Gustav, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Aku memiliki koneksi dengan seseorang dari markas besar Istana Pelum Darah di ibu kota. Untuk urusan pembunuhan, biarkan saja para profesional yang mengurusnya. Bagi orang-orang kuat di Istana Pelum Darah, membunuh Gustav itu semudah mengambil sesuatu dari kantong. Kalau perlu, aku akan meminta pembunuh nomor 1 dari Istana Pelum Darah untuk melakukannya. Dengan begitu, tidak ada cara Gustav bisa selamat." Mata Zheng Rendu menunjukkan sedikit minat. "Tapi ku dengar bayarannya tidak mudah, dan sepertinya mereka tidak mudah dibujuk dengan uang." Fang Dongcheng berkata dengan serius, "Untuk orang lain, mungkin benar seperti itu, tapi dengan hubunganku dengan dia, seharusnya bisa. Tuan hanya perlu menunggu kabar baik dariku." Zheng Rendu menepuk bahu Fang Dongcheng. "Baiklah, kalau berhasil, kau akan dipindahkan ke markas besar." Fang Dongcheng sangat gembira mendengar ini dan segera berkata, "Tuan, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Dalam 1 minggu,
akan kubawa kepala bocah itu kepadamu." Keesokan harinya, Gustav bangun dari latihan dan langsung menuju ke kamar tamu. Tadi malam dia menempatkan Jilin di kamar ini. Dia ingin tahu apakah Jilin tidur dengan nyenyak. Gadis itu, meskipun berkepribadian aneh dan lidahnya tajam, namun hatinya tidak seburuk itu. Dia baru sampai di pintu, dan ketika melihat pintunya sedikit terbuka, Gustav mendongak dan tidak ada siapapun di dalamnya. Apakah gadis itu menghilang? Saat ini Gustav melihat sebuah tulisan di dinding yang berbunyi, "Gustav, aku pergi ke ibu kota untuk beberapa hari. Kalau waktunya tidak cukup, aku akan langsung kembali ke Gunung Kunlun. Semoga saat kau membawa token giok ke Gunung Kunlun nanti, kekuatanmu cukup kuat. Jangan sampai mengecewakan kakakku. Kau tidak tahu betapa besar tekanan yang dihadapi kakakku untuk mendapatkan token itu untukmu." Mata Gustav menunjukkan sedikit keraguan. Kenangan masa lalu muncul di benaknya. 5 tahun lalu, ketika dia baru masuk ke Gunung Kunlun, dia menghadapi tekanan yang besar. Gunung Kunlun jauh lebih berbahaya daripada Tiongkok. Saat baru masuk, tanpa kekuatan, dia hanya bisa diinjak-injak. Dia disebut bakat sampah dengan akar biasa. Di sana setiap praktisi lebih kuat darinya. Dia juga sudah melewatkan waktu terbaik untuk berlatih, dan dengan tingkat kemampuan yang rendah, kemajuan sangat lambat. Banyak yang menertawakannya. Hanya 3 orang yang memberinya kehangatan. Orang pertama adalah orang tua yang membawanya ke Gunung Kunlun dan mengajarinya cara berlatih. Yang kedua adalah Jilin yang selalu ceria. Yang ketiga adalah Ji Siking yang selalu membantunya tanpa mempedulikan rintangan. Entah sudah berapa kali Ji Siking memberinya pil obat tertinggi. Ketika dia berada di titik terendah, Ji Siking tidak ragu untuk membantu, bahkan tidak segan bertentangan dengan suatu kekuatan. Meskipun Gustav berusaha keras dan berlatih dengan giat di Gunung Kunlun, tapi tanpa bantuan Ji Siking, dia mungkin sudah mati di sana. Dia benar-benar tidak tahu kenapa Ji Siking mau melakukan semua ini untuknya. Meskipun dia pernah membantunya sekali, tidak seharusnya Ji Siking membalas sebanyak ini. Memangnya apa yang dimiliki Gustav? Dia sudah bertanya pada Ji Siking berkali-kali, dan jawaban Ji Siking selalu sama. "Gustav, kau tidak boleh mati. Meskipun semua orang di dunia ini mati, kau tidak boleh mati." Gustav tersadar dari kenangannya. Dia menggenggam kuburan reinkarnasi di tangan kirinya dan token giok di tangan kanannya, lalu berkata dengan pelan, "Saat aku kembali, mungkin nama Gustav akan menggema di Gunung Kunlun." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.